Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Ramadan dari kelompok 6 Prodi Sistem Informasi Reguler A01 SISP 006. Kami akan menjelaskan sebuah program mata kuliah algoritma pemrograman yang mana menggunakan aplikasi coding C++. Berikut program yang kami buat. Pada bagian awal program ini, kita membuat aplikasi kasir sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini berfungsi untuk menampilkan menu makanan, menerima pilihan menu, serta jumlah pesanan dari pembeli. Kita masuk include IOStream. Baris ini digunakan untuk memanggil library input-output standar pada C++. Alasannya karena kita membutuhkan fungsi count untuk menampilkan teks ke layar dan cin untuk menerima input dari pengguna. Terus kita masuk using namespace std. Kode ini berfungsi supaya kita tidak perlu menuliskan std berulang-ulang saat menggunakan count, cin, dan n. Terus kita masuk int main. Ini adalah fungsi utama dari program C++. Program selalu memulai dieksekusi dari fungsi main. Nah, terus kita masuk mendeklarasikan variabel. Sini ada pilihan untuk menyimpan menu yang dipilih user, jumlah menyimpan jumlah pesanan, ulang bertipe char karena nanti dipakai untuk menanyakan apakah user ingin pesan lagi, ya atau tidak. Terus harga, menyimpan harga menu yang dipilih, total. Terus ada total, menyimpan total pembayaran menggunakan tipe long supaya aman untuk angka besar. Total diinisialisasi dengan 0 karena di awal belum ada transaksi. Terus kita masuk perulangan do while. Perintah do digunakan karena program ingin menampilkan menu minimal 1 kali dan nantinya bisa diulang jika user ingin menambah pesanan. Terus kita masuk tampilan menu dengan count. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman ke layar. Alasan menggunakan count supaya user tahu daftar menu dan harga, membuat tampilan program lebih rapih dan mudah dipahami. Menu diberi nomor 1 hingga 5 agar mudah dipilih oleh user. Terus kita masuk input pilihan menu. Sini ada code pilih menu, cin pilihan. Kode ini digunakan untuk menampilkan instruksi memilih menu, menyimpan pilihan user ke variabel pilihan. Penggunaan cin memungkinkan interaksi langsung antara user dan program. Terus kita masuk input jumlah pesanan. Sini ada count jumlah pesanan, cin jumlah. Bagian ini berfungsi untuk menanyakan berapa banyak menu yang dipesan. Nilainya disimpan dalam variabel jumlah. Ini penting karena nanti akan digunakan untuk menghitung total harga. Di video ini, saya akan membahas alur program kasir sederhana, mulai dari pemilihan menu, penentuan harga, sampai perhitungan diskon otomatis. Pertama, program menggunakan switch case untuk menentukan harga berdasarkan pilihan menu yang dipilih user. Variabel pilihan berisi input dan user. Misalnya, angka 1 sampai 5, kenapa pakai switch case? Karena pilihan menunya sudah pasti dari berbentuk angka. Jadi, kodenya lebih ringkas dan mudah dibaca dibandingkan if else panjang. Setiap case mempresentasikan satu menu dan langsung menetapkan harga. Setelah itu, ada break. Supaya program tidak lanjut ke case lain, kalau user salah input, misalnya di luar angka 1 sampai 5, program masuk ke devalute dan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Lalu mengulang input lagi dengan continue. Setelah harga dan total belanja didapat, program lanjut ke perhitungan diskon. Pertama, di diskon diset ke 0. Ini penting supaya kalau total belanja tidak memenuhi syarat, program tetap aman dan tidak error. Kemudian digunakan if else untuk menentukan diskon.
Total belanja di atas 300.000 dapat diskon 10%. Di atas 200.000 dapat diskon 5%. Di bawah itu tidak dapat diskon. Urutan kondisi ini penting supaya diskon terbesar dicek lebih dulu. Setelah itu, program menghitung potongan harga dalam bentuk rupiah, lalu menghitung total akhir yang harus dibayar oleh pembeli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Zaliadi ingin lanjut menjelaskan codingan untuk video pada bagian ketiga ini ya. Oke, lanjut langsung aja. Ini total plus sama dengan harga dikali jumlah. Ini menjelaskan tentang total sebelumnya ditambah dengan harga barang. Total sebelumnya tambah dengan harga barang, terusnya dikali jumlah gitu ya. Ini itu artinya tuh harga satuan dikali berapa banyak yang dibeli. Oke, ini selanjutnya yang ini Cout, tanda panah kiri, quote subtotal sama dengan RP, harga dikali jumlah, tanda panah kiri NL gitu ya. Ini ngejelasin untuk buat nampilin subtotal dari pembelian yang barusan ya, bukan total keseluruhan, tapi harga dikali jumlah, harga dikali jumlah untuk item yang dipilih saat ini. Oke, selanjutnya ini Cout, anak kiri ingin memilih lagi yes atau tidak gitu ya. Ini ngejelasin kita nanya ke user atau kita gitu ya, ingin beli lagi atau enggak ya. Terus yang ini while ulang sama dengan y besar, terus garis 2 ini ulang sama dengan y kecil. Ini ngejelasin ini yang bikin program muter ulang. Artinya tuh selama user jawab yes y huruf gede atau y huruf kecil itu program balik ke menu lagi. Oke, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iriska Putri Hartono. Jadi di video ini kita bakalan bahas potongan kode program untuk menghitung diskon otomatis berdasarkan total belanja. Yang pertama, kita mulai dengan mendeklarasikan variabel diskon bernilai 0. Tujuannya supaya dari awal sistem menganggap tidak ada diskon kecuali syaratnya terpenuhi. Selanjutnya, kita bakalan masuk ke bagian percabangan if else. Kalau total belanja lebih dari 300.000, maka diskonnya itu 10%. Tapi kalau totalnya lebih dari 200.000, diskonnya 5%. Kenapa pakai if else? Karena kita tuh cuma mau satu diskon yang paling besar, bukan double. Setelah dapat presentasi diskon, kita hitung potongan harga dengan cara mengalihkan total belanja dengan diskon. Ini penting supaya kita tahu potongan dalam bentuk rupiah, bukan cuman presentase terakhir. Kita hitung total akhir pembayaran, yaitu total belanja dikurangi potongan harga. Hasilnya adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli. Sekian. Bagian ini program C++ digunakan untuk menampilkan hasil akhir perhitungan pembayaran. Kode Cout dipakai untuk menampilkan teks dan nilai variabel ke layar garis pembatas berupa tanda sama dengan, berfungsi supaya tampilan output rapi, struktur, dan mudah dibaca oleh pengguna. Program pertama menampilkan total harga sebelum diskon yang diambil dari variabel total. Setelah itu program menampilkan jumlah diskon, variabel potongan yang menunjukkan beberapa pengguna harga yang didapatkan. Selanjutnya program menampilkan total bayar akhir dari variabel total akhir, yaitu perhitungan setelah diskon diterapkan. Pengguna Angle bertujuan agar setiap output tampil di barisan baru sehingga tidak menimbulkan di akhir program. Filter 0 digunakan untuk menghindari program dan menandakan bahwa program berjalan dengan baik tanpa error.